Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sri Wulandari dengan 3 digit NPM terakhir 033. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai Carl Rogers dan teori humanisme dalam pembelajaran bahasa. Kita akan melihat siapa itu Carl Rogers dan apa itu teori humanisme dan bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam proses belajar bahasa. Carl Ramson Rogers adalah psikolog Amerika yang lahir pada tahun 1902 sampai 1987. Beliau dikenal sebagai tokoh utama psikologi humanistik dan pencetus person-centered approach, yaitu pendekatan yang melihat manusia sebagai individu yang mempunyai kemampuan untuk berkembang jika berada dalam lingkungan yang mendukung. Rogers menekankan 3 hal penting: empati, penerimaan tanpa syarat, dan kebebasan individu untuk berkembang. Pemikirannya ini sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, terutama dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learner-centered. Selanjutnya ada pengertian humanisme. Humanisme adalah pendekatan pendidikan yang fokus pada perkembangan manusia secara utuh. Bukan hanya kecerdasan, tetapi juga emosional, sosial, moral, dan intelektual. Ada 3 ciri utama dari teori ini. Yang pertama, belajar harus bermakna. Jadi, siswa benar-benar memahami dan merasa terhubung dengan apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua, suasana belajar harus aman dan bebas tekanan, supaya siswa tidak takut salah. Yang ketiga, siswa dipandang sebagai individu yang unik, dengan kebutuhan dan pengalaman yang berbeda-beda. Inti dari teori belajar humanistik menurut Rogers adalah bahwa proses belajar harus berpusat pada siswa, bukan pada guru. Itu berarti siswa aktif, sementara guru hanya membantu mengarahkan. Rogers juga percaya bahwa pengalaman pribadi adalah dasar dari pembelajaran yang bermakna. Ketika siswa merasa terhubung dengan materi, mereka akan belajar lebih mudah. Guru dalam pendekatan ini berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Tugas guru adalah mendukung, membimbing, dan menciptakan suasana yang kondusif. Lingkungan belajar harus nyaman dan tidak mengancam, supaya siswa tidak takut salah atau malu untuk bertanya. Motivasi yang terpenting adalah motivasi internal, yaitu kemauan belajar dari dalam diri siswa, bukan karena hadiah atau hukuman. Dan yang terakhir, siswa diberi kebebasan dalam proses belajar, seperti memilih cara atau tempo belajar yang sesuai kebutuhan mereka. Yang selanjutnya ada prinsip penting menurut Rogers. Yang pertama adalah realness, artinya guru harus autentik, jujur, tidak berpura-pura, dan tidak mengintimidasi. Keaslian guru membantu menciptakan kepercayaan. Yang kedua adalah acceptance, yaitu guru menerima siswa tanpa menghakimi. Setiap siswa mempunyai latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda, dan guru perlu menghargai itu. Yang ketiga adalah empati, yaitu kemampuan guru untuk memahami perasaan dan kebutuhan siswa. Dengan empati, siswa merasa didengarkan dan dihargai. Kemudian yang terakhir adalah freedom to learn, yaitu siswa diberi ruang untuk mengambil keputusan dalam belajar. Misalnya, memilih topik, cara belajar, atau ikut berpendapat dalam kegiatan kelas. Berikutnya, pada pendekatan humanistik, ada beberapa implikasi penting dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, siswa diberi kesempatan untuk memilih topik yang relevan dengan kehidupan mereka. Ketika topiknya dekat dengan pengalaman pribadi, mereka akan lebih mudah dan lebih berani untuk menggunakan bahasa. Yang kedua, guru harus menciptakan suasana yang aman supaya siswa tidak takut salah ketika berbicara. Rasa aman ini sangat memengaruhi keberanian berkomunikasi. Selanjutnya, aktivitas belajar biasanya berbasis pengalaman langsung, seperti diskusi, bercerita, atau sharing. Aktivitas seperti ini membantu siswa menggunakan bahasa secara nyata. Pendekatannya juga fokus pada makna dan komunikasi terlebih dahulu, bukan langsung pada aturan gramar. Tujuannya supaya siswa lancar dulu, baru kemudian diperbaiki secara bertahap. Dan yang terakhir,
Guru perlu memberikan dukungan emosional ketika siswa ragu atau takut salah, sehingga mereka merasa didampingi dan dihargai. Selanjutnya, ada contoh penerapan teori humanistik adalah metode Community Language Learning atau CLL. Dalam metode ini, siswa belajar dalam kelompok kecil, sehingga suasananya lebih dekat dan tidak menegangkan. Siswa bisa berbicara bebas mengenai topik yang mereka pilih sendiri. Hal ini membuat proses belajar lebih natural dan relevan. Guru bertindak sebagai konselor, bukan sebagai pengendali kelas. Guru mendengarkan, membantu ketika siswa bingung, dan memberikan rasa aman. Dengan suasana seperti ini, siswa biasanya lebih cepat berani berbicara, karena mereka tidak merasa dihakimi. Berikutnya ada kelebihan dan kelemahan dari pendekatan humanistik. Kelebihannya, yang pertama, meningkatkan motivasi internal siswa karena belajar sesuai kebutuhan dan minat mereka. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, sehingga siswa tidak takut salah. Yang ketiga, membantu membangun kepercayaan diri, terutama dalam aktivitas berbahasa. Yang keempat, menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam mengatur proses belajarnya. Yang kelima, memperkuat hubungan positif antara guru dan siswa. Yang keenam, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena berangkat dari pengalaman pribadi. Selain itu, juga ada kelemahan dari teori humanistik. Yang pertama, kurang efektif untuk kelas besar yang membutuhkan kontrol lebih ketat. Yang kedua, sulit mengukur hasil belajar secara objektif karena fokus pada pengalaman dan perkembangan individu. Kemudian, tidak cocok untuk materi yang sangat terstruktur seperti grammar detail. Sangat bergantung pada kompetensi guru sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, bisa kurang optimal jika siswa tidak memiliki motivasi internal yang cukup. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pendekatan humanistik Carl Rogers menekankan bahwa belajar harus berpusat pada siswa, berlangsung dalam suasana yang aman, dan berdasarkan pengalaman pribadi. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat pengetahuan. Dalam pembelajaran bahasa, pendekatan ini membantu siswa lebih percaya diri dan termotivasi, meski kurang cocok untuk kelas besar atau materi yang sangat terstruktur. Demikian pemaparan mengenai teori humanistika Rogers dalam teori belajar bahasa. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menciptakan pembelajaran yang lebih manusiawi, bermakna, dan berpusat pada siswa. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.